Semangat pagi, kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPS 2. Kembali lagi dengan Ibu Sofi Simbolon. Saat ini kita akan mempelajari tentang materi teks sejarah. Tujuan kita mempelajari agar siswa-siswi kami mengetahui apa itu teks sejarah. Kemudian siswa-siswi kami juga harus mampu menulis teks sejarah. Teks sejarah ternyata teks yang menceritakan dan menjelaskan kejadian masa lampau yang mempunyai nilai sejarah. Peristiwa sejarah tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya, dan peristiwa tersebut memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Kemudian siswa-siswi kami juga harus mengetahui ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Kedua, bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, isi berupa fakta. Hal inilah yang termasuk ciri-ciri teks sejarah. Selanjutnya, kita juga harus mempelajari struktur teks sejarah. Struktur pertama itu berbentuk orientasi. Orientasi itu berisi tentang pengenalan atau pembuka. Yang kedua, urutan peristiwa. Rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi merupakan bagian opini atau komentar dari penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks sejarah. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui kaidah kebahasaan teks sejarah di dalam teks sejarah. Yang pertama, pronomina, kata ganti yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, prasaat perbia, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Yang ketiga, verba material menunjukkan aktivitas dan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya menulis, mencuci. Contoh itu salah satu verba material yang termasuk kata kerja. Kaidah kebahasaan teks sejarah yang berikutnya adalah konjungsi temporal. Ini konjungsi yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya waktu, pada, saat, demi, dan lain-lain. Ibu akan menyusun contoh tentang teks sejarah, yaitu Bandung Lautan Api, sesuai dengan strukturnya. Yang pertama, struktur orientasi. Peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946. Nah, kita perhatikan juga kaidah bahasanya, yaitu menggunakan konjungsi temporal yang menggunakan pada kata pada. Nah, kemudian kita juga melihat kata kerja pada kaidah bahasan di orientasi, yaitu meninggalkan. Nah, sudah tertera kan, meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan. Selanjutnya di urutan peristiwa. Di urutan peristiwa ini berisi kejadian-kejadian atau peristiwa di dalam teks sejarah ya tentang Bandung Lautan Api. Misalnya peristiwa apa saja, yaitu terjadi ultimatum tentara sekutu kepada tentara rakyat Indonesia segera meninggalkan kota. Nah, kemudian tentara Republik Indonesia dan rakyat tidak rela kota Bandung ini dimanfaatkan musuh.
Pada hari itu juga, penduduk kota Bandung meninggalkan sebuah kota. Nah, mereka sengaja membakar kota Bandung agar sekutu tidak dapat menggunakannya dan seluruh listrik mati. Hal itulah menjadi perang sengit. Sejak pada saat itulah kurang lebih pada jam 24 Bandung Selatan sudah kosong. Api masih membakar kota Bandung berubah menjadi lautan api. Hal inilah termasuk urutan peristiwa. Nah, selanjutnya di dalam contoh teks sejarah pada urutan yang ketiga di struktur reorientasi itu berisi tentang komentar atau penilaian kita yang menulis teks sejarah. Nah, berarti Bandung Lautan Api menjadi sejarah bagi Indonesia. Dengan sejarah tersebut, kita harus gigih dan berjuang untuk melindungi negara dari segala serangan. Sampai sini penjelasan materi teks sejarah yang Ibu sampaikan pada siswa-siswi Ibu. Tetap semangat dan tidak mengeluh, saling bekerja sama kepada teman dan saling membantu bila kita tidak mengetahui materi ini, dan boleh bertanya kepada Ibu Sophie. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.